Seorang ibu membawa putrinya ke dokter setelah akhir pekan bersama ayahnya. Dokter melihat hasil USG dan langsung menekan nomor darurat 110. Sebelum kita masuk ke cerita, tinggalkan komentar di bawah dan beritahu dari mana kamu menonton. Selamat menikmati kisah ini. Sinar emasor menembus jendela dapur ketika Ayu Wulandari melipat cucian terakhirnya. Matanya melirik jam dinding. Pukul 1730. Budi Prasetyo akan mengantar pulang Nadia Putri kapan saja sekarang. Minggu sore seperti ini selalu memberinya rasa lega sekaligus cemas. Lega karena putrinya kembali ke rumah, cemas karena tak tahu dalam keadaan seperti apa dia akan pulang. Baru 3 bulan sejak perceraian disahkan, setiap 2 minggu sekali Nadia Putri yang berusia 6 tahun tinggal bersama ayahnya. Dan setiap kali kembali Ayu Wulandari melihat perubahan kecil yang mengganggu naluri keibuannya. Suara pintu mobil dibanting di luar menariknya dari lamunan. Ia membuka pintu tepat saat Budi Prasetyo menggandeng Nat Putri di jalan setapak. Dari kejauhan pun ia sudah bisa melihat kelelahan di mata anaknya. "Hai, Nak, akhir pekanmu menyenangkan," ucap Budi Prasetyo dengan senyum lebarnya yang tak pernah benar-benar sampai ke matanya. "Kita banyak bersenang-senang kan, Nat?" Nadia Putri mengangguk pelan. Jarinya mencengkeram tali ranselnya. Mata coklat yang biasanya cerah tampak sayu, kepangan rambutnya kusut. "Apakah dia sudah makan malam?" tanya Ayu Wulandari berusaha tenang. Budi Prasetyo melambaikan tangan seakan tak peduli. "Dia tidak lapar. Aku harus pergi. Shift pagi besok sampai ketemu 2 minggu lagi." "Sayang." Ia sudah mundur ke mobil tuanya. Meninggalkan hanya suara mesin yang menjauh. Berlutut sejajar dengan putrinya. Ayu Wulandari membelai rambut dari kening Nadia Putri. "Bagaimana kalau mandi air hangat lalu makan malam? Ibu sudah buatkan soto ayam kesukaanmu." "Aku capek sekali, Bu." "Boleh langsung tidur," bisik Nadia Putri. Kekhawatiran menyelinap di dada Ayu Wulandari. "Bagaimana kalau mandi sebentar saja lalu langsung tidur?" 20 menit kemudian, saat membantu Nadia Putri mengenakan pi, ia tak bisa mengabaikan apa yang dilihatnya. Tubuh kecil putrinya tampak berbeda. Perutnya menonjol bulat dan keras tak sebanding dengan lengan dan kaki yang kurus. "Apakah perutmu sakit, sayang?" tanyanya hati-hati sambil mengancingkan baju. Nadia Putri mengangguk pelan kadang. "Terutama setelah makan di rumah ayah." "Makanan apa yang biasanya ayah buat?" tanya ibunya. Nadia Putri mengangkat bahu. "Kadang sereal, kadang beli di Drivetrog, kadang cuma ngemil." Ayu Wulandari menyelimutinya. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran ketika melihat putrinya langsung terlelap. Ini bukan sekadar lelah karena akhir pekan penuh aktivitas. Ada sesuatu yang tidak beres. Setelah menyalakan lampu tidur, ia menutup pintu dengan pelan lalu membuka ransel Nadia Putri. Pakaian akhir pekan hampir tak terpakai. Di dasar tas, ia menemukan boneka kelinci kesayangan. Boneka kelinci si lompat tampak kotor sekali. Membuat keputusan, Ayu Wulandari meraih teleponnya dan mencari nomor Dr. Siti Waluyo. Dokter anak yang merawat Nadia Putri sejak lahir dan sangat ia percaya. "Halo, ini klinik Dr. Siti Waluyo." Suara resepsionis terdengar. "Halo, saya Ayu Wulandari, ibu dari Nadia Putri. Saya perlu membuat janji secepatnya. Ada yang tidak beres dengan anak saya." Saat mengucapkan kata-kata itu, perasaan kuat muncul dalam dirinya bahwa apa yang ia lihat hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Dengan jarinya Ayu Wulandari mengukur pinggang Nadia Putri, memastikan apa yang matanya lihat memang benar, lebih ketat daripada 2 minggu lalu. Apapun yang sedang terjadi, ia bertekad mencari tahu sampai tuntas kesehatan putrinya yang paling utama. Klinik Dr. Siti Waluyo selalu beraroma disinfektan lemon bercampur permen loli cherry. Kombinasi yang dulu membuat Nadia Putri tersenyum. Tapi hari ini ketika Ayu Wulandari menuntunnya melewati ruang tunggu penuh warna, gadis kecil itu hanya memeluk erat boneka kelinci si lompat di dadanya. "Ibu Wulandari, dokter bisa menemui Nadia Putri sekarang," kata perawat dengan papan catatan di tangan. Rasa syukur menyelimuti Ayu Wulandari. Dr. Siti Waluyo telah menyelipkan jadwal mereka di pagi Senin setelah mendengar kekhawatirannya. Di ruang pemeriksaan, Nadia Putri duduk diam di atas meja berlapis kertas. Kakinya menggantung. Gaun bercorak dinosaurus tanpa kebesaran membuat tubuh mungilnya terlihat makin rapuh. "Halo, Nona kecil Nadia Putri." Sapa Dr. Siti Waluyo dengan senyum hangat khasnya.
Perempuan berusia 50-an dengan rambut beruban dipotong bob praktis seimbang antara profesionalisme dan kehangatan seorang nenek. Ibu dengar perutmu sedang kurang enak ya? Nadia Putri mengangguk menunduk. Bisa tunjukkan di mana sakitnya? Tanya dokter lembut. Nadri menunjuk perutnya. Sudah berapa lama begini? Tanyanya lagi. Nadri mengangkat bahu menoleh ke ibunya. Biasanya lebih parah setelah pulang dari akhir pekan bersama ayahnya. Jelas Ayu Wulandari. Dan saya perhatikan perutnya buncit, bajunya tidak muat lagi. Dokter Siti Waluyo mengangguk pelan, tetap menjaga ekspresi menenangkan. Mari kita periksa ya, Nadia Putri coba berbaring sebentar. Saat dokter mulai memeriksa, Ayu Wulandari memperhatikan wajahnya. Ia sudah hafal isyarat halus yang muncul tiap kali ada kekhawatiran. Kerutan kecil di dahi dokter membuat jantungnya berdebar. Apakah ada perubahan nafsu makan atau kebiasaan buang air? Tanya dokter dengan nada santai sambil menekan lembut perut anak itu. Kalau bersama saya dia kurang nafsu makan dan sering mengeluh sakit perut. Jawab Ayu Wulandari. Dokter mengangguk lalu membantu Nat Putri duduk. Sayang, boleh ibu tanya beberapa hal tentang waktu kamu di rumah ayah? Tidak apa-apa. Nadri mengangguk. Jemarinya gelisah memutar telinga boneka kelinci. Makanan apa biasanya di rumah ayah? Sereal bisiknya. Kadang beli mie instan di drive-thru atau cuma biskuit? Jawabnya pelan. Dan kamu tidur di mana? Tanya dokter lagi. Di sofa lipat. Tapi kadang Andi Pratama juga tidur di situ. Siapa Andi Pratama? Tanya dokter. Anak temannya ayah. Dia jaga aku kalau ayah kerja. Tapi dia lebih sering main game. Suara Nadia Putri nyaris tak terdengar. Senyum lembut dokter tetap terjaga. Tapi Ayu Wulandari bisa melihat kekhawatiran makin dalam di matanya. Nadia Putri mau pilih buku dari rak khusus sambil ibu bicara sebentar. Tawarnya. Disebutkan ada buku-buku bergambar sumbangan Ibu Ratna. Begitu anak itu asyik dengan buku bergambar, dokter membawa Ayu Wulandari ke sudut ruangan. Saya khawatir dengan beberapa hal yang saya lihat, katanya lirih. Perut buncitnya cukup parah. Ada rasa nyeri yang bukan sekadar gangguan pencernaan biasa. Saya ingin segera tes darah, sampel fes, dan mungkin USG. Apakah ini serius? Suara Ayu Wulandari tercekat. Saya belum bisa berspekulasi, jawab dokter Siti Waluyo. Hati-hati, tapi saya ingin menyingkirkan beberapa kemungkinan, kata dokter Siti Waluyo lembut. Apakah Nadia Putri pernah menceritakan hal lain tentang kondisi di rumah ayahnya? Ayu Wulandari menggeleng. Dia tidak banyak bicara soal itu. Saya hanya tahu setiap kali pulang selalu terlihat lelah dan tidak sehat. Dokter menepuk lengan Ayu Wulandari dengan menenangkan. Kita akan menemukan jawabannya, saya janji. Saat mereka bersiap meninggalkan klinik dengan formulir pemeriksaan laboratorium, Dokter Siti Waluyo berlutut di depan Nadia Putri. Kamu sangat berani hari ini, katanya sambil memberikan permen loli ungu. Dan ibu butuh kamu tetap berani sedikit lebih lama sampai kita tahu apa yang membuat perutmu sakit. Bisa ya? Nadia Putri mengangguk hikmat. Jari kecilnya menggenggam permen itu erat. Dalam perjalanan ke mobil, bayangan ekspresi khawatir Dokter Siti Waluyo terus menghantui pikiran Ayu Wulandari. Apapun yang terjadi jelas cukup serius sampai membuat seorang dokter anak berpengalaman cemas. Dan akhir pekan bersama Budi Prasetyo tinggal 4 hari lagi. Hari-hari setelah janji temu itu berlalu dengan kabur, penuh kunjungan lab dan tatapan cemas. Selasa siang, Ayu Wulandari mengambil cuti untuk membawa Nadia Putri tes darah. Gadis kecil itu menahan bibir bergetar tanpa menangis. Kini Kamis malam, besok Budi Prasetyo akan menjemputnya untuk akhir pekan lagi. Di dapur, Ayu Wulandari berdiri di depan meja, memasukkan barang satu persatu ke dalam tas akhir pekan putrinya. Setiap benda terasa seperti perlindungan kecil yang ia kirimkan bersamanya. Pakaian bersih, sampo aroma stroberi kesukaan, obat alergi, dan camilan tambahan. Bu, ibu masukin si lompatkan. Suara kecil Nadia Putri terdengar dari pintu, memeluk boneka kelincinya erat. Tentu sayang, si lompat selalu ikut denganmu. Aku mandikan dia lagi, katanya sambil menyerahkan boneka yang kini bersih. Kemarin kotor sekali di rumah ayah. Hati Ayu Wulandari terhimpit haru saat menerimanya. Pintar sekali kamu. Ibu juga tambahkan ini. Tisu basah khusus dan botol minum baru.
Ingat yang kita bicarakan. Selalu cuci tangan sebelum makan. Kalau tidak ada sabun, gunakan tisu basah ini ya. Nat Putri mengangguk serius dan hanya minum dari botolku sendiri. Telepon berdering memotong percakapan mereka. Itu dari klinik Dr. Siti Waluyo. Ibu Wulandari, dokter ingin bicara langsung tentang hasil awal tes Nadia Putri. Tenggorokan Ayu Wulandari menegang. Ya, tentu. Suara dokter terdengar. Ayu, kami sudah menerima sebagian hasil. Darah menunjukkan ia anemia dan ada kekurangan gizi yang cukup mengkhawatirkan. Tes lainnya masih menunggu, tapi saya sudah jadwalkan USG Senin pagi. USG. Bisik Ayu Wulandari membelakangi Nadia Putri yang tengah mewarnai di meja. Ya, saya ingin melihat lebih jelas penyebab perut buncitnya. Apakah ada gejala lain? Dia makin mudah lelah, jawabnya lirih dan tadi pagi mengeluh sakit perut lagi. Hening sejenak di seberang. Ayo. Saya tahu besok Nadia Putri dijadwalkan ke rumah ayahnya. Tapi dengan kondisi ini, saya rasa lebih baik ia tetap di satu lingkungan konsisten sampai evaluasi selesai. Maksud dokter saya harus batalkan kunjungan. Tatapan Ayu Wulandari jatuh pada wajah kecil putrinya yang serius mewarnai. Itulah rekomendasi medis saya. Ya. Setelah menutup telepon, Ayu Wulandari menarik napas dalam. Menelepon Budi Prasetyo jelas tidak akan mudah. Perceraian mereka penuh pertikaian dan ia selalu menuduhnya berusaha menjauhkan Nadia Putri darinya. Setiap upaya membatalkan kunjungan jelas akan ditolak. Dan benar saja, 20 menit kemudian suara marah Budi Prasetyo memenuhi telinga Ayu Wulandari. Ini keterlaluan, Ayu. Kamu tidak bisa terus membuat alasan untuk menghalangi waktuku dengan anakku. Ini bukan alasan, Budi. Dia benar-benar sakit, dokter. Oh, jadi sekarang kamu juga bawa-bawa dokter di pihakmu ya? Kebetulan sekali. Dengarkan aku. Besok jam sore aku tetap jemput dia sesuai jadwal. Kalau kamu coba mencegah, pengacaraku akan menghubungi pengacaramu. Sambungan telepon terputus mendadak, meninggalkan Ayu Wulandari berdiri di dapur dengan ponsel masih menempel di telinga. Ayah marah lagi, ya? Suara kecil Nat Putri datang dari ambang pintu. Matanya lebar penuh cemas. Ayu Wulandari berlutut. Ayahmu hanya benar-benar ingin bertemu denganmu besok, sayang. Dia rindu kalau kamu tidak ada. Tapi perutku masih sakit. Bisik Nat Putri. Sang ibu menariknya ke dalam pelukan hangat. Ibu tahu. Makanya ibu siapkan semua barang khusus ini supaya kamu merasa lebih baik. Ia menatap putrinya lekat-lekat. Dan kamu ingat nomor telepon khusus kita kan? Kalau butuh ibu kapan saja kamu telepon. Nadia Putri mengangguk mengulang nomor yang sudah sering mereka latih. Malam itu ketika Ayu Wulandari menidurkan putrinya, rasa was-was semakin menghimpit. Ada sesuatu yang sangat salah dan besok ia harus tetap menyerahkan anaknya ke lingkungan yang mungkin jadi penyebab sakit itu. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi ia akan mencari kebenaran demi keselamatan putrinya. Jumat sore datang bersama awan gelap yang sesuai dengan suasana hati Ayu Wulandari. Menjelang pukul 5, ia menatap jam dengan gelisah. Siang tadi ia sudah menelepon sekolah Nadia Putri untuk memberitahu situasi. Lalu pengacaranya yang menegaskan tanpa keputusan pengadilan, ia tak bisa secara hukum melarang kunjungan Budi Prasetyo. Bu, sudah waktunya ya? Tanya Nadia Putri yang duduk di lantai ruang tamu dengan tas akhir pekannya. Ia mengenakan overall favoritnya bergambar bunga matahari. Meski pinggangnya kini tampak jauh lebih sempit dibanding sebulan lalu. Hampir, sayang. Jawab ibunya sambil memaksa tersenyum. Ingat semua yang sudah kita bicarakan. Nadia Putri mengangguk serius. Cuci tangan sebelum makan. Minum hanya dari botolku sendiri. Telepon ibu kalau perlu sesuatu. Bunyi klakson di luar membuat mereka menoleh. Ayah sudah datang. Bisik gadis kecil itu. Jemarinya meraih lompat. Ayu Wulandari menarik napas panjang mengambil tas lalu berjalan keluar bersamanya. Budi Prasetyo bahkan tidak turun dari mobil hanya menurunkan jendela. Hai Putri siap untuk akhir pekan seru kita. Ayu Wulandari maju selangkah sebelum Nadia Putri menjawab. Budi, kita perlu bicara tentang kesehatan Nadia Putri. Dr. Siti Waluyo sangat khawatir. Cukup, ayo potongnya kasar. Kamu sudah coba itu lewat telepon. Menurutku, dia baik-baik saja.
Dia dijadwalkan USG Senin pagi. Dia anemia, kurang gizi. Dokter jelas menyarankan, aku yang urus ini. Oke, aku ayahnya. Aku tahu cara menjaga anakku. Nada Budi Prasio dingin menolak. Frustrasi membuncah di dada Ayu Wulandari. Tapi ia tahu berdebat di depan Nat Putri hanya akan memperburuk keadaan. Jadi ia kembali berlutut menatap anaknya. Ingat sayang ibu hanya sejauh satu telepon. Kapan saja? Siang atau malam? Nadia Putri mengangguk. Mata birunya lebar penuh campuran takut dan pasrah yang seharusnya tak pernah dirasakan seorang anak 6 tahun. Nadia Putri memberi ibunya pelukan cepat sebelum naik ke kursi belakang mobil Budi Prasetyo. Sampai Minggu, Putri, seru Budi Prasetyo sambil melaju, meninggalkan Ayu Wulandari berdiri sendirian di trotoar dengan dada mengikat penuh kecemasan. Akhir pekan terasa panjang tanpa ujung. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah dan tugas kantor, tapi pikirannya terus kembali pada Nadia Putri. Ia sempat menelepon 2 kali pada Sabtu, tapi Budi Prasetyo tidak menjawab. Minggu siang, rasa cemasnya memuncak. Ketika telepon akhirnya berdering, ia buru-buru mengangkat. Ibu Wulandari, ini Dr. Siti Waluyo. Bukan suara Budi, bukan Nadia. Jantung Ayu terhenti sesaat. Dokter, saya tidak menyangka. Apakah semuanya baik-baik saja? Suara hangat Dr. Siti Waluyo kali ini membawa nada mendesak. Saya menerima hasil sisa tes Nat Putri. Saya cukup khawatir sehingga ingin mempercepat jadwal USG. Bisa ibu bawa besok pagi? Genggaman Ayu Wulandari pada telepon mengeras. Dia masih bersama ayahnya sampai malam. Hasil tesnya menunjukkan apa? Ada jeda singkat. Sampel tinja menunjukkan adanya infeksi parasit yang cukup signifikan. Itu bisa menjelaskan perutnya yang bengkak dan banyak gejala lain. Parasit, kata Ayu pelan. Kata itu terdengar asing dan menakutkan. Bagaimana dia bisa terkena? Banyak kemungkinan, jelas dokter. Hati-hati. Makanan air terkontaminasi, kebersihan yang buruk, kontak dengan tanah atau permukaan yang tercemar. Penting bagi kita mengetahui sejauh mana infeksi ini melalui USG. Setelah meyakinkan dokter bahwa ia akan membawa Nadia jam 7.30 pagi, Ayu menutup telepon lalu jatuh terduduk di sofa. Pikirannya berpacu. Kata parasit menghadirkan bayangan kondisi kotor, kelalaian, lingkungan yang seharusnya tak pernah dihadapi seorang anak. Jam-jam menjelang kedatangan Budi dengan Nadia merayap lambat. Saat akhirnya mobil berhenti pukul 6 sore, Ayu sudah menunggu di teras. Hatinya perih melihat putrinya. Hanya 2 hari berlalu, tapi Nadia Putri tampak makin lelah. Wajahnya pucat dan lesu. Dia agak pendiam hari ini, kata Budi santai saat Nadia turun. Mungkin cuma capek habis bersenang-senang. Sebelum Ayu sempat menjawab, Nat sedikit tersandung di jalan setapak. Ibunya cepat meraih lengannya. Aku baik-baik saja, Bu. Bisik Nadia, tapi matanya berkata lain. Terima kasih untuk akhir pekannya, Putri, seru Budi Prasetyo dari mobil. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Saat mobil menghilang, Ayu menuntun Nadia masuk, merasakan betapa anaknya bersandar berat padanya. Sayang, lapar. Ibu buatkan soto ayam favoritmu. Nadia menggeleng. Aku ngantuk sekali, Bu. Boleh langsung tidur? Di meja makan, ia hanya mendorong mangkuk sotonya sebelum matanya mulai terpejam. Ayu menatap putrinya marah dan cemas bercampur. Apapun yang terjadi di rumah Budi Prasetyo membuatnya benar-benar sakit. Besok USG akan menunjukkan seberapa parah kondisinya dan Ayu Wulandari berjanji akan melakukan apa saja demi melindungi anaknya. Ruang tunggu Pusat Radiologi Anak Jakarta dihiasi mural bawah laut ceria. Tapi Ayu nyaris tak memperhatikannya. Di sebelahnya, Nadia Putri duduk diam. Masih mengenakan pi balik jaket karena ibunya tak ingin membuang waktu. Nadia Putri panggil seorang petugas berseragam cerah di pintu sambil membawa papan data. Ayu berdiri menuntun putrinya. Petugas membawa mereka ke ruang redup dengan mesin USG besar. Dr. Siti Waluyo sebentar lagi bergabung, jelasnya sambil membantu Nadia naik ke meja pemeriksaan. Sementara itu, saya siapkan alatnya. Nadia, nanti saya akan oleskan gel khusus di perutmu. Mungkin terasa agak dingin, ya? Rasanya mungkin agak dingin, ya? Kata petugas. Nadia Putri mengangguk,
Matanya membesar sambil memperhatikan setiap gerakan petugas. Beberapa menit kemudian, ketika Dr. Siti Waluyo masuk, Ayu Wulandari merasakan gelombang lega. Kehadiran sang dokter begitu menenangkan, tapi kenyataan bahwa beliau datang langsung mengawasi USG justru menegaskan betapa serius kondisinya. "Selamat pagi, Nadia," sapa Dr. Siti Waluyo hangat. "Terima kasih sudah berani datang pagi-pagi. Bagaimana perasaanmu hari ini?" "Ngantuk," bisik Nat dan perutku makin sakit. Diti Waluyo mengangguk penuh empati lalu mengambil alat USG dari tangan petugas. "Saya akan melihat apa yang terjadi di dalamnya. Kamu cukup tiduran tenang. Bisa lihat layarnya kalau mau seperti televisi khusus yang bisa menunjukkan bagian dalam tubuhmu." Saat alat itu menekan perut Nadia yang bengkak, Ayu mengamati wajah dokter dengan cemas. Ia melihat ekspresi profesional dokter sedikit berubah. Mata mengencang, rahang terkatup tegang. Monitor menampilkan bayangan hitam putih yang tak bermakna bagi Ayu, tapi jelas bercerita bagi sang dokter. Dr. Siti Waluyo menggerakkan alat itu teliti, kadang menghentikan gambar untuk mengukur atau melihat lebih dekat. "Apa yang dokter lihat?" tanya Ayu pelan. Dokter melirik Nadia yang masih terpukau menatap layar sebelum menjawab dengan nada hati-hati. "Ada peradangan signifikan dan bukti infeksi yang kita curigai lebih luas daripada harapan saya." Setelah selesai, ia memberikan boneka lumba-lumba kecil dari keranjang di samping mesin. "Kamu hebat sekali, Nat. Mau ikut Mbak Rivera pilih stiker sambil saya bicara dengan ibu sebentar." Begitu Nadia pergi dengan petugas, wajah serius dokter tak lagi bisa disembunyikan. "Ayo, ini gawat. Infeksi parasit menyebar di seluruh saluran pencernaannya. Gambarnya menunjukkan peradangan besar dan koloni parasit di banyak tempat. Kita harus mulai pengobatan segera." Darah seakan surut dari wajah Ayu. Bagaimana seorang anak bisa terkena infeksi separah ini?" "Biasanya dari lingkungan yang sangat tercemar," jawab dokter hati-hati. "Sanitasi buruk, air tidak aman, makanan disiapkan di tempat kotor atau kontak dengan tanah permukaan terinfeksi." "Apakah Nadia pernah cerita soal kondisi di rumah ayahnya?" Ayu menggeleng. "Dia jarang bercerita. Saya sudah coba tanya, tapi dia hanya diam." Ketika Nadia Putri kembali sambil menunjukkan stiker bintang berkilau di tangannya, dokter menyarankan mereka pindah ke ruang kerjanya untuk membicarakan langkah selanjutnya. Ia memberikan Nadia buku mewarnai dan krayon, menempatkannya di meja kecil, lalu berbicara pelan dengan Ayu. "Saya resepkan obat anti parasit. Kita perlu memantau ketat beberapa minggu ke depan. Dan saya sangat sarankan dia tidak kembali ke lingkungan yang mungkin jadi penyebab sampai kita memastikan sumber infeksinya." Dalam perjalanan pulang dengan Nadia tertidur di kursi belakang, pikiran Ayu penuh pertanyaan dan kecemasan. Ia harus tahu pasti apa yang dialami putrinya di rumah Budi Prasetyo. Malam itu, setelah Nadia menelan dosis pertama obat, Ayu duduk di sisi ranjang untuk waktu dongeng. Tapi bukannya membuka buku, ia menggenggam tangan putrinya lembut. "Sayang, bolehkah kita bicara sedikit tentang akhir pekanmu bersama ayah? Ibu perlu mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sana." Nadia menunduk, jemarinya memainkan ujung selimut. "Tidak apa-apa, kamu tidak salah," bisik Ayu Wulandari menenangkan. "Aku hanya ingin membantu kamu cepat sembuh," bisik Ayu Wulandari. Nadia Putri akhirnya berkata lirih. "Andi Pratama tidak suka masak. Dapurnya kotor sekali. Kalau ayahmu di rumah, apakah dia masak untukmu?" Mata coklat Nadia menatap ibunya penuh kesedihan yang menghancurkan hati. "Tidak ada makan malam sungguhan di rumah ayah," katanya pelan dengan ungkapan sederhana yang menusuk dada Ayu seperti pukulan. Saat menidurkan putrinya, Ayu melihat sesuatu kecil dan hitam di telinga si lompat. Ketika dia mati lebih dekat, ternyata itu serangga, sama seperti yang pernah ia temukan di ransel Nadia. Potongan-potongan teka-teki akhirnya mulai menyatu dan gambarnya sangat mengganggu. Selasa pagi datang dengan kejernihan yang tak pernah Ayu rasakan dalam berminggu-minggu. Setelah menemukan serangga itu, ia menghabiskan setengah malam meneliti infeksi parasit dan penyebabnya. Lalu setengah malam lagi menelepon pertama pengacaranya, lalu petugas penghubung keluarga dari pengadilan yang menangani perjanjian hak asuh. "Ibu Wulandari, Dr. Siti Waluyo di lain satu," kata asistennya sambil masuk ruang kerja tempat Ayu mencoba fokus. "Ayu, saya sudah meninjau lagi hasil tes Nadia. Saya perlu segera bertemu kalian hari ini. Bisa datang secepat apa?" Nada mendesak di suara dokter membuat bulu kuduknya berdiri.
Saya bisa jemput Nadia dari sekolah sekarang. 30 menit lagi kami di sana. Klinik Dr. Siti Waluyo terasa lebih kecil, lebih serius tanpa kehangatan rutin pemeriksaan biasa. Nadia Putri duduk di pangkuan ibunya lebih lengket sejak mulai minum obat. Terima kasih. Sudah datang cepat, ujar dokter sambil menutup pintu. Nadia mau bermain dengan perlengkapan dokter kecil ini sementara saya bicara dengan ibu. Ia menyiapkan set mainan medis di meja kecil pojok ruangan. Begitu Nadia sibuk memeriksa boneka beruang dengan termometer mainan, dokter menoleh ke Ayu dengan wajah tegang. Saya sudah berkonsultasi dengan spesialis tentang kasus ini. Infeksinya lebih parah dari yang saya kira. Hasil USG menunjukkan keterlibatan luas. Ia memutar monitor komputer memperlihatkan gambar hitam putih dari USG kemarin. Ini gambar normal anak 6 tahun. Jelasnya menunjuk contoh referensi lalu mengganti ke hasil milik Nadia. Layar menampilkan bayangan bergelombang seperti struktur hidup yang tidak seharusnya ada. Parasit banyak sekali bergerak. Ya Allah! Desis Ayu tangan menutup mulutnya. Jenis parasit yang kami lihat biasanya berasal dari kondisi lingkungan sangat tidak bersih, air terkontaminasi, makanan dari dapur kotor, atau kontak langsung dengan permukaan terinfeksi. Ini bukan akibat sekali paparan. Infeksi separah ini menunjukkan kontak berulang dengan lingkungan yang tercemar. Jelas Dr. Siti Waluyo. Hati-hati. Tatapan Ayu jatuh pada Nat Putri yang masih polos bermain dokter-dokteran di sudut ruangan. Apa artinya ini untuk kesehatannya? Tanyanya lirih. Kami sudah mulai obat antiparasit yang sesuai, tapi saya khawatir akan ada komplikasi bila lingkungannya tidak segera ditangani. Dokter mendekat, menurunkan suara lebih dalam. Ayo, sebagai tenaga medis, saya punya kewajiban melaporkan ke layanan perlindungan anak jika ada bukti kondisi yang membahayakan kesehatan anak. Kata-kata itu menggantung berat di udara di antara mereka. Jadi, dokter akan melaporkan Budi Prasetyo. Tanya jantungnya berdebar kencang. Saya melaporkan temuan medis, jelas Dr. Siti Waluyo tenang. Nanti Dinas Perlindungan Anak yang menentukan apakah perlu penyelidikan lebih lanjut. Tapi melihat parahnya kondisi Nadia Putri, saya rasa ini wajib. Seolah tepat waktu terdengar ketukan lembut di pintu. Seorang perempuan berwajah ramah dengan blazer rapi masuk memperkenalkan diri sebagai Nurhayati dari Dinas Perlindungan Anak. Dr. Siti Waluyo menghubungi kantor kami terkait kondisi kesehatan Nadia Putri. Jelasnya. Saya ingin berbicara dengan Anda berdua jika tidak keberatan. 1 jam berikutnya berlalu dalam kabut pertanyaan, penjelasan, dan pencatatan teliti. Nurati berbicara lembut dengan Nat, menanyai tentang rumah ayahnya, akhir pekannya, dan makanan yang ia makan. Dengan setiap jawaban polos dan sederhana, gambaran makin jelas sekaligus mengkhawatirkan. Kadang tidak ada air untuk cuci tangan, ujar Nat tenang. Dan Andi Pratama bilang kamar mandinya terlalu jorok untuk dipakai. Jadi kalau harus kali-kali kami pergi ke pom bensin. Nurhayati tetap menjaga sikap profesional. Tapi Ayu melihat tatapan serius yang saling dipertukarkan antara petugas itu dan dokter. Nadia, kamu sangat membantu, kata Nurati hangat. Mau gambar rumah ayahmu untuk saya? Sementara Nadia sibuk menggambar di meja kecil. Nurati menoleh ke ibunya. Berdasarkan apa yang saya dengar dan bukti medis, kami perlu evaluasi rumah Budi Prasetyo. Sementara itu, karena ada kekhawatiran dari dokter, saya akan merekomendasikan penangguhan sementara hak kunjung sampai investigasi selesai. Rasa lega membanjiri Ayu meski segera diikuti cemas, Budi tidak akan menerima ini. Dia sudah menuduh. Saya berusaha menjauhkannya dari Nadia. Ini bukan tentang perebutan hak asuh, tegas Nurhayati. Ini tentang kesehatan dan keselamatan seorang anak. Pengadilan biasanya bertindak cepat ketika ada bukti medis seperti ini. Saat bersiap pulang, Dr. Siti Waluyo menepuk pundak Ayu menenangkan, sekarang yang paling penting adalah menyembuhkan perutmu. Dalam mobil menuju rumah, Nadia duduk diam di kursi booster, menatap keluar jendela. Apakah ayah dalam masalah? Tanyanya akhirnya. Ayu memilih kata dengan hati-hati. Beberapa orang dewasa akan membantu ayah membuat rumah lebih aman dan bersih. Sampai saat itu kamu tinggal dengan ibu supaya cepat sembuh. Apakah ayah akan marah padaku? Pertanyaan itu menusuk hati Ayu. Tidak, sayang, semua ini bukan salahmu. Sama sekali bukan. Saat mereka masuk ke halaman rumah, telepon Ayu berdering. Itu pengacaranya, Anita Kartika. Ayu,
Besok pagi ada sidang darurat terkait rekomendasi Dinas Perlindungan Anak. Budi sudah menerima pemberitahuan resmi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjulang kokoh di bawah langit pagi. Fasad batanya telah menyaksikan puluhan tahun drama manusia. Ayu menggenggam map kulit berisi catatan medis Nadia Putri saat menaiki tangga batu di sisi pengacaranya Anita Kartika. Ingat bisik pengacaranya ini sidang awal. Hakim hanya perlu memastikan ada cukup alasan untuk sementara mengubah pengaturan hak asuh sampai investigasi selesai. Ayu mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Ia meninggalkan Nadia bersama tetangga mereka. Ibu Ratna, seorang perawat pensiunan yang langsung menawarkan bantuan. Memikirkan harus berhadapan dengan Budi Prasetyo di pengadilan membuat perutnya kembali mengikat kuat. Mereka menemukan ruang sidang yang ditunjuk dan duduk di kursi masing-masing. Beberapa menit kemudian, pintu ruang sidang terbuka dan Budi Prasetyo masuk bersama pengacaranya. Ayu Wulandari hampir tak mengenalinya. Hilang sudah sikap percaya diri santai yang biasa ia tunjukkan. Kini wajahnya kusut dengan lingkaran hitam di bawah mata dan rambut yang tak terurus. Tatapan mereka sempat bertemu sejenak sebelum Budi buru-buru mengalihkan pandangan. "Hadir semua," seru Baili saat Hakim Sri Hartini masuk. Seorang perempuan berusia akhir 60-an dengan rambut perak dan sorot mata tajam terkenal tegas dalam perkara keluarga. Sidang dimulai dengan Nurati dari Dinas Perlindungan Anak memaparkan hasil temuan dan rekomendasi. Ia menjelaskan bukti medis tentang infeksi parasit Nadia Putri, kondisi lingkungan yang biasanya memicu infeksi semacam itu, serta ringkasan wawancara awal dengan Nadia dan ibunya. Berdasarkan penilaian awal, simpulnya kami merekomendasikan penangguhan sementara hak kunjung Budi Prasetyo sampai investigasi rumah selesai dan perbaikan lingkungan dilakukan. Hakim Sri Hartini mengangguk lalu menoleh pada pengacara Budi. "Silakan tanggapan Anda." Pengacara muda dengan jas mahal dan energi gelisah berdiri. "Yang mulia, klien saya mengakui ada masalah kebersihan di tempat tinggalnya. Namun ia dengan tegas menyangkal bahwa kondisi itu menyebabkan sakit putrinya. Budi Prasetyo sangat mencintai anaknya dan tidak pernah dengan sengaja menempatkannya dalam bahaya." "Budi Prasetyo, apakah Anda ingin berbicara sendiri?" tanya Hakim. Budi berdiri, tangannya sedikit gemetar. "Ya, Yang Mulia, terima kasih." Ia berdehem gugup. Saya mencintai putri saya lebih dari apapun. Saya tidak akan pernah menyakitinya." Suaranya bergetar membuat Ayu terkejut. Jarang sekali ia melihat emosi tulus dari mantan suaminya. "Setelah perceraian, saya kehilangan pekerjaan di firma. Lanjutnya, ekonomi buruk. Asisten hukum jadi yang pertama diberhentikan. Saya hanya bisa merangkai kerja paruh waktu untuk bertahan. Apartemen saya memang bukan yang terbaik, saya akui, tapi saya sedang menabung untuk tempat yang lebih layak." Ekspresi Hakim Sri Hartini tetap netral. "Dan soal pengawasan, Nurhayati menyebut ada seorang bernama Andi Pratama yang ditinggal menjaga anakmu." Budi bergeser gelisah. "Andi anak tetangga saya usianya 18. Saat saya harus ambil shift malam di minimarket, saya butuh seseorang untuk menjaga Nadia. Tidak ada penitipan anak yang buka malam dan saya tidak mampu membayar babysitter. Andi menawarkan membantu dengan bayaran kecil. Dan kondisi yang dijelaskan putrimu. Kamar mandi kotor, makanan tidak layak, tidak ada fasilitas cuci tangan, bahu Budi merosot, saluran air belum diperbaiki pemilik rumah. Kadang airnya coklat, jadi kami hindari. Dan ya, kadang toilet meluap, parah sekali. Tapi saya sudah mengadu berbulan-bulan tanpa tanggapan. Saya juga sudah mendaftar program bantuan, tapi antrinya lama. Penampungan tidak menerima ayah tunggal dengan anak perempuan seumur Nadia. 2 tetangga yang dulu membantu sudah pindah. Untuk pertama kalinya, Ayu melihat melampaui amarahnya. Menyadari putrinya memang dipertaruhkan, tapi juga melihat keputusasaan yang dihadapi Budi. Itu bukan pembenaran, tapi membuat situasinya lebih kompleks daripada sekadar kelalaian. "Yang Mulia," lanjut Budi. Suaranya mulai stabil. "Saya mengakui kondisi rumah saya belum ideal untuk Nadia sekarang. Tapi tolong jangan memutuskan saya dari hidupnya sepenuhnya. Dia satu-satunya yang saya punya." Hakim Sri Hartini mempertimbangkan sejenak lalu menoleh pada pengacara Anita Kartika. "Apakah klien Anda ingin menanggapi?" Anita menoleh pada Ayu yang mengangguk dan berdiri. "Yang Mulia, saya tidak berusaha menghukum Budi atau menjauhkan Nat Putri darinya secara permanen," kata Ayu Wulandari. "Hati-hati.
Tapi putri saya benar-benar sakit, kata Ayu Wulandari tegas di ruang sidang. Karena kondisi tempat tinggal yang ia alami. Dokter punya hasil tes dan scan di sini. Ia menunjuk map portofolio di tangannya. Apapun maksud Budi Prasetyo, kenyataannya kesehatan Nadia Putri sudah terganggu. Dia butuh stabilitas dan lingkungan bersih untuk pulih. Hakim Sri Hartini mengangguk penuh pertimbangan. Saya menghargai sikap bijak dari kedua orang tua. Kepentingan utama pengadilan ini selalu kesejahteraan anak. Ia menoleh ke Budi Prasetyo. Saya paham kesulitan finansial Anda, tapi kesehatan dan keselamatan seorang anak harus diutamakan di atas segalanya. Karena itu, saya memutuskan menangguhkan sementara hak kunjung inap hingga investigasi rumah oleh Dinas Perlindungan Anak selesai dan perbaikan dilakukan. Sementara ini, Budi Prasetyo hanya boleh bertemu Nadia Putri dengan pengawasan 2 kali seminggu di Pusat Sumber Daya Keluarga. Saat keluar ruang sidang, Ayu berhadapan langsung dengan Budi di lorong. Kamu selalu jadi orang tua sempurna ya, katanya getir. Tak pernah jatuh, tak pernah gagal. Ini bukan tentang kesempurnaan, Budi. Jawab Ayu pelan. Ini tentang Nat yang sakit. Benar-benar sakit karena kondisi di tempatmu. Ada sesuatu yang berubah di wajah Budi Prasetyo. Seberapa parah? Suaranya mengecil. Infeksinya maksudku. Parah sampai dokter memanggil spesialis. Ayu menjawab jujur. Dia sedang minum obat kuat dan butuh pengawasan ketat. Budi menyapu rambut acaknya dengan tangan gemetar. Aku tidak pernah ingin menyakitinya. Kamu harus percaya itu. Semuanya runtuh begitu cepat setelah perceraian. Aku hanya berusaha bertahan. Untuk sesaat, Ayu melihat lelaki yang dulu pernah ia cintai. Penuh kekurangan tapi tidak jahat. Hanya terpuruk dalam cara yang tak pernah benar-benar ia pahami. Nadia masih butuh ayahnya, katanya akhirnya. Tapi ia butuh ayah yang bisa memberinya lingkungan aman. Budi Prasetyo mengangguk dan berbalik. Dan Ayu sadar jalan ke depan akan lebih rumit dari bayangannya. Ini bukan sekadar melindungi putrinya dari ayahnya, tapi juga membantu keduanya menemukan cara lebih sehat menjadi ayah dan anak. Ruang terapi anak di Lembaga Layanan Keluarga Jakarta Barat dicat biru dan hijau lembut dengan awan di langit-langit. Di tengahnya meja kecil dan kursi mungil. Rak-raknya penuh mainan, boneka, balok, alat gambar, dan rumah-rumahan yang langsung menarik perhatian Nadia Putri. Silakan, kamu boleh main apa saja, ajak Dr. Maya Lestari, psikolog anak yang direkomendasikan Dr. Siti Waluyo. Nadia mendekati rumah-rumahan ragu, melirik ibunya yang duduk di kursi dekat pintu. Tidak apa-apa, sayang, kata Ayu menenangkan. Ibu ada di sini? Dr. Maya Lestari. Perempuan hangat dengan mata ramah di balik kacamata merah bergaya, duduk bersila di lantai dekat Nadia, menjaga jarak hormat sementara si kecil mulai menjelajahi rumah-rumahan. Rumah ini ada ibu, ayah, dan anak perempuan. Kata Nat sambil mengambil figur kayu. Seperti keluargamu, ujar dokter lembut. Kamu ingin menempatkan mereka di mana? Ayu memperhatikan ketika Nat menaruh figur ibu di dapur, anak di kamar tidur lalu ragu memegang figur ayah. Ayah ada di mana? Tanya dokter. Setelah lama berpikir, Nadia menaruh figur ayah di depan pintu. Dia datang berkunjung. Selama 45 menit berikutnya, Dr. Maya Lestari menuntun Nadia lewat permainan yang perlahan mengungkap pemahamannya tentang perpisahan orang tuanya, kondisi rumah ayahnya, dan sakit yang ia alami. Ayu kagum melihat betapa lihainya psikolog itu menggali informasi tanpa membuat putrinya merasa diinterogasi. Nadia, ibu perhatikan di permainanmu anak kecil tidak makan di rumah ayahnya. Kenapa begitu? Boleh ceritakan soal itu? Tanya Dr. Maya Lestari lembut ketika Nadia Putri menggerakkan figur kecil dalam skenario makan malam. Di rumah ayah tidak ada makanan enak, jawab Nadia polos. Mejanya lengket. Dan bagaimana perasaan si anak kecil tentang itu? Tanya dokter lagi. Jari mungil Nadia memutar figur anak dengan cemas, lapar dan takut sama serangga. Hati Ayu Wulandari serasa diremas. Meski ia sudah tahu kondisi kos Budi Prasetyo, mendengar putrinya mengekspresikan pengalaman itu dengan polos begitu menyakitkan. Ketika sesi berakhir, Dr. Maya Lestari meminta beberapa menit berdua dengan ibunya. Nadia mengangguk lalu duduk di meja mewarnai yang masih terlihat dari jendela kantor. Ibu Wandari, ujar dokter dengan nada serius tapi lembut. Nadia menunjukkan ketangguhan luar biasa.
Tapi jelas ia sangat terpengaruh oleh sakit fisiknya dan tekanan emosional dari situasi ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya? Tanya Ayu. Matanya tetap menatap putrinya melalui jendela. Lanjutkan stabilitas yang sudah Anda berikan. Anak-anak berkembang baik dengan rutinitas dan kepastian. Terutama bila sebelumnya mereka mengalami lingkungan yang tidak menentu atau tidak aman. Ekspresi dokter menjadi lebih serius. Ada hal penting lain. Nadia merasa bertanggung jawab atas kondisi ayahnya. Dia baru 6 tahun, tapi anak-anak sering memikul masalah orang dewasa, terutama saat ada perpisahan keluarga. Dia bilang merasa bersalah. Seakan rumah ayahnya yang buruk itu karena dia. Bahkan merasa sakitnya bisa membuat ayahnya dalam masalah. Gelombang rasa bersalah menyapu Ayu. Saya terlalu fokus pada kesehatan fisiknya sampai tidak sadar. Senyum menenangkan muncul di wajah dokter. Itu sangat normal. Anda sudah melakukan yang terbaik, mencari bantuan medis dan psikologis. Kedepan, penting menekankan bahwa semua ini bukan salahnya dan kedua orang tuanya tetap mencintainya. Apapun yang terjadi. Dalam perjalanan pulang, Nadia lebih diam dari biasanya, menatap keluar jendela. Kamu suka dengan Dokter Maya? Tanya Ayu. Nadia mengangguk. Dia punya rumah boneka yang bagus. Dia bilang, kamu hebat sekali hari ini, tambah ibunya. Beberapa saat hening, lalu Nat bertanya, Bu, apakah ayah kena masalah karena aku sakit? Pertanyaan itu sempat membuat Ayu terkejut. Meski sudah diperingatkan dokter, ia memilih kata dengan hati-hati. Tidak, sayang. Ayah tidak kena masalah. Orang dewasa hanya sedang memastikan rumah ayah jadi aman dan bersih sebelum kamu bisa berkunjung lagi. Tapi kemarin ayah terlihat sedih di tempat kunjungan. Bisik Nat. Ayu teringat kunjungan pertama di pusat sumber daya keluarga. Budi datang membawa buku baru dan camilan sehat. Jelas berusaha keras membuat 2 jam itu istimewa. Itu sisi dirinya yang sudah lama tak terlihat. Ayah rindu saat kamu bisa menginap. Jelas Ayu lembut. Tapi dia mengerti sekarang kamu harus ada di tempat dokter bisa membantumu sembuh. Mereka sampai di rumah kecil mereka di mana Ibu Ratna sudah menunggu di teras dengan panci tertutup. Saya bawakan soto ayam buatan rumah. Serunya hangat, bagus untuk penyembuhan, lahir batin. Wajah Nadia langsung berbinar melihat Ibu Ratna yang cepat jadi kesayangannya dengan kelembutan dan kesabarannya. Malam itu saat Ayu membantu putrinya minum obat, gadis kecil itu menatapnya dengan mata berkaca. Aku janji akan makan dengan benar, asal jangan kirim aku ke sana lagi. Bisiknya gemetar. Kata-kata itu menghantam Ayu Wulandari seperti pukulan nyata. Oh sayangku. Ayu Wulandari meraih Nat Putri ke dalam pelukannya. Berhati-hati agar tidak menekan perutnya yang masih sakit. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak ada yang akan mengirimmu ke tempat yang tidak membuatmu merasa aman. Tapi aku ingin lihat ayah. Suara nadedam di bahu ibunya. Dan kamu akan lihat. Sayang. Ayah sedang berusaha memperbaiki rumahnya. Sementara itu, kamu bisa bertemu di tempat kunjungan khusus seperti kemarin. Saat menidurkan Nadia, Ayu melihat si lompat yang baru dicuci bersih dan dijahit ulang di bagian telinga. Dipeluk erat oleh putrinya. Kapan aku lihat ayah lagi? Tanya Nadia mengantuk. Lusa, janji ibunya. Dan ayahmu sangat bersemangat menemuimu. Menyaksikan anaknya terlelap, Ayu merenungi kerumitan situasi mereka. Proses penyembuhan baru dimulai. Bukan hanya bagi penyakit fisik Nadia, tapi juga luka emosional yang tanpa sengaja ditorehkan kedua orang tuanya selama masa transisi sulit ini. Jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Ayu merasakan secercah harapan bahwa mereka bisa menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih sehat. Denting lembut bel pintu membangunkan Ayu dari meja dapur tempat ia tertidur. Dikelilingi tagihan medis dan formulir asuransi. Ia begadang tiap malam mencoba menavigasi rumitnya birokrasi kesehatan. Sambil tetap menjaga rutinitas normal untuk Nadia. Saat membuka pintu, Ibu Ratna berdiri di teras dengan keranjang anyaman di pelukannya. Kamu kelihatan sangat lelah, Nak, katanya. Matanya yang jeli menatap penampilan Ayu yang kusut. Saya pikir kamu butuh ini. Keranjang itu berisi beberapa masakan rumah dalam wadah rapi berlabel, sebuah selimut batik buatan tangan, dan sebuah amplop kecil. Ibu Ratna, ini terlalu banyak, protes Ayu. Meski rasa syukur membanjirinya. Ah, tidak usah begitu.
Jawab perempuan tua itu sambil melangkah masuk. Waktu suamiku Albert sakit dulu. Bantuan tetangga dengan makananlah yang membuatku bisa bertahan. Dan selimut itu tunjuknya pada kain tambal sulam penuh warna dibuat oleh kelompok menjahit di kampung. Semua orang menyumbang satu potongan. Ayu membuka lipatan selimut itu, melihat nama-nama disulam di setiap page. Orang-orang yang hanya ia kenal sekilas ikut menyumbang. Pustakawan yang membantu Nadia mencari buku, apoteker yang segera menyiapkan resep obatnya, bahkan perawat sekolah. Saya tidak tahu begitu banyak orang tahu tentang situasi kami. Gumam Ayu. Jarinya menyusuri jahitan. Kabar cepat menyebar di komunitas, jelas Ibu Ratna sambil duduk di kursi dapur. Apalagi kalau menyangkut anak, semua orang ingin membantu. Amplop itu berisi voucher belanja dari Alfamart dan Indomaret serta catatan tulisan tangan dari guru Nadia yang menawarkan untuk menyiapkan tugas rumah selama ia absen dari sekolah. Saya tidak tahu harus bilang apa, bisik Ayu, matanya berkaca. Ibu Ratna menepuk tangannya, kamu tak perlu bilang apa-apa. Terimalah bantuan ini. Pandangannya menyapu tumpukan kertas di meja. Sekarang ceritakan padaku soal formulir-formulir yang bikin kamu kelihatan begitu pusing itu. Sambil menyeruput teh hangat, Ayu menjelaskan ruwetnya masalah asuransi. Pengobatan khusus untuk infeksi parasit Nadia Putri tidak sepenuhnya ditanggung dan tagihan yang menumpuk membuatnya sulit tidur tiap malam. Waktu anak-anakku kecil, ujar Ibu Ratna pelan. Saya juga harus melindungi mereka dari ayah kandungnya. Ayu menoleh terkejut. Selama ini ia selalu mengira Ibu Ratna adalah gambaran keluarga tradisional sempurna dengan kisah pernikahannya bersama Albert selama 50 tahun. Albert itu suami kedua saya. Jelas Ibu Ratna melihat kebingungan di wajah Ayu. Pernikahan pertamaku ya bisa dibilang dia tidak pantas jadi ayah, ujar Ibu Ratna lirih. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang benar-benar tahu rasanya berjuang demi keselamatan anak melawan orang yang seharusnya jadi pasanganmu dalam melindungi. Bagaimana ibu bisa melewati semua itu? Tanya Ayu Wulandari pelan. Tidak sendirian. Itu pasti. Aku belajar menerima bantuan sama seperti yang kamu lakukan sekarang. Tatapan Ibu Ratna menerawang jauh. Dan aku belajar kadang bagian tersulit bukan menghadapi mantan suami tapi menghadapi rasa bersalah pada diri sendiri. Karena tidak menyadarinya lebih cepat. Kata-kata itu menghantam hati Ayu dengan tepat. Ia sendiri selama ini dihantui rasa bersalah. Apakah seharusnya ia lebih cepat melihat tanda-tanda, lebih sering menanyai Nadia Putri tentang akhir pekannya di rumah ayah, atau lebih keras menentang perjanjian hak asuh sejak awal? Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, lanjut Ibu Ratna lembut. Tapi kamu bisa membangun masa depan yang lebih baik untukmu dan untuk Nat. Sore itu, Ayu membawa Nadia ke pertemuan kelompok dukungan pertama di Pusat Sumber Daya Keluarga. Saat Nadia bergabung dengan kelompok aktivitas anak-anak, Ayu duduk dalam lingkaran orang tua dengan tantangan serupa, perselisihan hak asuh, anak dengan masalah kesehatan, dan rumitnya pola asuh bersama setelah perpisahan. Saya Janah, ucap seorang perempuan berambut keriting dengan mata ramah. Putra saya punya alergi parah yang dulu tidak dianggap serius oleh ayahnya. Sudah 6 bulan ini kami jalani kunjungan dengan pengawasan. Saya Miguel, kata seorang pria lelah berusia 30-an. Pacar baru mantan istri saya menciptakan lingkungan tidak aman bagi putri-putri saya. Kami sedang berusaha membangun kembali rasa percaya. Satu persatu orang tua berbagi kisah. Ada yang lebih buruk, ada yang sedikit lebih ringan dari kondisi Ayu. Tapi semua disatukan tekad melindungi anak-anak sambil tetap menjaga hubungan keluarga sebisa mungkin. Fasilitator kelompok. Seorang terapis keluarga bernama Markus memandu percakapan dengan penuh kelembutan. Tujuannya bukan menghapus orang tua lain, jelasnya, tapi menciptakan lingkungan paling aman dan sehat untuk anak. Dalam banyak kasus, anak tetap mendapat manfaat dari hubungan dengan kedua orang tua selama hubungan itu positif dan aman. Saat Ayu membagikan kisah Nat, ia merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Tidak ada yang menghakimi emosi rumitnya pada Budi Prasetyo. Amarah atas sakit yang diderita Nadia bercampur simpati atas kesulitan mantan suaminya. Keinginan melindungi putrinya bertarung dengan kenyataan bahwa Nadia masih sangat mencintai ayahnya. Bagian tersulit aku Ayu adalah melihat betapa Nadia masih ingin menyenangkan ayahnya meski setelah semua ini. Kemarin dia bertanya kapan bisa kembali membantu membersihkan rumah ayah supaya bisa berkunjung lagi. Anggukan penuh pengertian menyebar di ruangan. Anak-anak luar biasa tangguh dan pemaaf, ujar Markus. Tugas kita melindungi mereka sambil membantu mereka menjaga hubungan yang sesuai. Itu keseimbangan yang rapuh.
Seusai pertemuan, Jana menghampiri Ayu sambil anak-anak mereka bermain. "Percayalah, ini akan lebih mudah," katanya sambil memberikan nomor teleponnya. "Situasinya memang tetap rumit, tapi beban yang kamu pikul jadi lebih ringan kalau tidak dipikul sendirian." Dalam perjalanan pulang, Nadia yang riang menceritakan teman-teman barunya di kelompok anak membuat Ayu merasakan rasa kebersamaan baru. Rasa terisolasi yang lama mencekiknya perlahan terangkat. Malam itu ketika ia menidurkan Nadia di bawah selimut batik buatan komunitas, Ayu menyadari sesuatu penting. Ia terlalu fokus pada penyembuhan fisik putrinya sampai hampir melewatkan penyembuhan emosional yang mereka berdua butuhkan. Penyembuhan yang tidak mungkin terjadi dalam kesendirian. "Bu," ucap Nadia mengantuk. Jarinya menelusuri tambalan warna-warni selimut. Ibu Ratna bilang selimut ini seperti pelukan dari seluruh kampung. "Benar sekali," kata Ayu Landari sambil tersenyum mengelus rambut Nadia Putri. "Dan kita akan baik-baik saja dengan semua orang yang membantu kita." Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Ayu bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Beban menghadapi semua tantangan sendirian akhirnya terangkat dari pundaknya. Pagi itu, sedan biru dongker milik Nurati berhenti di depan kos-kosan Budi Prasetyo. Plat nomor dinasnya menandai kunjungan resmi. Ini adalah kunjungan ketiganya dalam 2 minggu, tapi kali ini berbeda. Hari ini ia bertemu dengan beberapa tetangga Budi. Di lobi dengan lampu neon yang sering berkedip dan lantai vinil retak, ia disambut Pak Suyono, pengelola gedung yang tampak letih. Mereka menunggu di kamar 3B, katanya sambil mengantar ke lift. Ada Ibu Murni dari sebelah, keluarga Pak Joko, dan Ibu Melati dari 3C, serta Andi Pratama dari 2D. Nurhayati menaikkan alis. "Andi Pratama. Orang tuanya punya selera humor," gumam Pak Suyono dengan angkat bahu. "Itu remaja yang pernah dititipi menjaga anak kecil itu." Wawancara berlangsung hampir 3 jam. Ibu Murni. Wanita lanjut usia dengan tangan kaku karena rematik tapi mata tajam menggambarkan masalah pipa yang sering menimpa seluruh lantai 3. Kasihan bapak itu selalu mengadu ke pengelola. Jelasnya menunjuk dinding yang berbagi dengan kamar Budi Prasetyo. Airnya sering keruh berhari-hari. Saya bilang padanya, jangan biarkan anak minum itu. Keluarga Pak Joko dan Ibu Melati mengonfirmasi masalah hama. Kami jaga rumah selalu bersih, tegas Ibu Melati. Tapi serangga masuk lewat dinding. Pengelola semprot tiap bulan, tapi tidak pernah bertahan lama. Andi Pratama, remaja kurus dengan wajah berjerawat dan sikap gugup memberi pengakuan paling mengejutkan. Sambil memainkan sarung ponselnya, ia mengaku sering meninggalkan Nadia Putri sendirian di apartemen saat ia pergi ke rumah temannya. Budi Prasetyo kerja shift ganda. Jelasnya terbata. Dia bayar saya buat jagain, tapi saya tidak tahu harus apa dengan anak kecil. Saya cuma pastikan ada sereal untuknya. Soal kamar mandi, desak Nurhayati. Andi meringis. Toilet mampet hampir tiap hari. Saya suruh dia ke toilet pom bensin di ujung jalan kalau sudah parah. Sementara itu, di seberang kota Ayu Wulandari duduk di ruang praktik Dr. Siti Waluyo menerima kabar perkembangan yang hati-hati tapi optimis. Ohatnya bekerja, jelas dokter sambil meninjau hasil tes terbaru. Infeksinya merespons cukup baik. Meski kita belum sepenuhnya aman, kondisi gizi mulai membaik dan perutnya sudah berkurang bengkaknya. Dia terlihat lebih bertenaga, tambah ayu, bahkan sudah minta kembali sekolah. Dr. Siti Waluyo tersenyum. Itu tanda bagus. Minggu depan bisa mulai coba masuk setengah hari. Dalam perjalanan pulang, ponsel Ayu berdering. Itu pengacaranya, Anita Kartika. Budi Prasetyo mengajukan permohonan mengembalikan hak kunjungannya. Ucapnya tanpa basa-basi. Dia mengklaim sudah pindah ke apartemen baru dan kondisi penyebab sakit Nadia sudah sepenuhnya ditangani. Genggaman Ayu mengencang di kemudi, tapi investigasi Dinas Perlindungan Anak belum selesai. Dia berargumen tidak seharusnya dihukum terus karena masalah di tempat lama yang sudah ia tinggalkan. Hakim sudah jadwalkan sidang Selasa depan. Malam itu, saat Ayu membantu Nadia menyusun puzzle sederhana, putrinya menatap dengan mata tulus yang bisa meluluhkan hati paling keras. Besok ayah datang menemuiku, tanyanya penuh harap. Ya, di pusat sumber daya keluarga sama seperti kemarin, jawab Ayu lembut. Nadia Putri kembali menaruh kepingan puzzle dengan hati-hati. Aku kangen pelukan ayah, tapi tidak kangen rumah ayah. Ucapan polos Nadia Putri merangkum sempurna kerumitan situasi mereka.
Bagaimana Ayu Wulandari bisa melindungi kesehatan fisik putrinya sekaligus memenuhi kebutuhan emosionalnya pada sang ayah? Dan benarkah Budi Prasetyo bisa menyediakan lingkungan aman kali ini atau hanya janji yang lagi-lagi gagal ditepati? Malam itu saat menidurkan Nadia, kecemasan tentang sidang yang akan datang terus menghantui Ayu. Segalanya terasa mulai membaik. Kesehatan Nadia membaik, terapi membantu, dukungan komunitas sudah terbentuk. Permohonan Budi berpotensi mengguncang kestabilan rapuh yang baru saja mereka bangun. Ia hanya bisa berharap hakim akan melihat keseluruhan gambaran, bukan sekadar janji-janji Budi, tapi kenyataan yang sudah dialami Nadia. Hujan menetes di jendela kantor Anita Kartika saat Ayu menelas setumpuk dokumen di meja kayu mengilap, laporan medis dari Dr. Siti Waluyo, penilaian terapi dari Dr. Permaya Lestari dan temuan awal dari Dinas Perlindungan Anak. Semua menciptakan jejak kertas yang menceritakan kisah Nadia dengan bahasa klinis dan objektif. Namun, tak satupun yang benar-benar menangkap rasa takut Ayu membayangkan putrinya kembali terlalu cepat ke pengasuhan Budi Prasetyo. Dokumen-dokumen ini kuat sekali, ujar Anita Kartika sambil menyesuaikan kacamatanya. Catatan medis Dr. Siti Waluyo sangat rinci. Gambar USG sebelum dan sesudah pengobatan berbicara banyak. Ayu mengangguk teringat bayangan hitam putih yang menunjukkan parahnya infeksi putrinya. Tapi sekarang Budi sudah pindah apartemen. Apa itu tidak mengubah segalanya? Belum tentu. Jawab Anita. Hakim menilai dari keseluruhan keadaan. Pertanyaannya bukan sekadar lingkungan fisik, tapi juga penilaian dan tanggung jawab sebagai orang tua. Ia mengeluarkan satu dokumen lagi. Pernyataan Andi Pratama sangat mengkhawatirkan. Meninggalkan anak 6 tahun sendirian berjam-jam menunjukkan kelalaian serius. Ayu merasa dilanda emosi campur aduk. Kunjungan dengan pengawasan di Pusat Sumber Daya Keluarga selama ini berjalan baik. Budi tampak penuh perhatian. Membawa camilan sehat. Benar-benar terlibat dalam bermain dengan Nadia. Ia juga terlihat menyesal atas kondisi yang membuat putrinya sakit. Saya tidak ingin menjauhkan Nadia dari ayahnya selamanya, kata Ayu pelan. Saya hanya perlu yakin ia aman. Itulah yang akan kita tekankan, jawab Anita Kartika tegas. Kita tidak meminta pengadilan mencabut hak asuh atau mempertahankan kondisi sekarang selamanya. Kita minta transisi bertahap dengan pengawasan tepat. Mereka pun menghabiskan waktu 1 jam menyusun strategi untuk sidang. Bukan menyerang pribadi Budi, melainkan fokus pada kebutuhan medis Nadia dan pentingnya lingkungan pemulihan yang stabil. Usulan mereka tetap ada kunjungan dengan pengawasan. Kemudian perlahan kunjungan siang hari dengan hak inap hanya jika rumah Budi lulus inspeksi dan ia menyelesaikan kelas orang tua. Saat menyetir pulang dengan kaca depan dipenuhi garis-garis hujan, Ayu bertanya-tanya apakah ia melakukan hal benar? Apakah ia terlalu protektif? Apakah diam-diam ia menghukum Budi karena perceraian dengan membuat jalannya kembali ke kunjungan normal begitu sulit? Ia menjemput Nadia dari rumah Ibu Ratna, di mana putrinya menghabiskan sore membuat kue dan mendengarkan cerita masa lalu. Bu, lihat apa yang kubuat. Nadia Putri mengangkat hati kertas agak miring yang penuh glitter. Wajahnya berseri-seri. Itu untuk ayah, kata Nadia Putri bangga. Ibu Ratna, bantu aku. Indah sekali, sayang. Jawab Ayu Wulandari dengan tenggorokan tercekat. Ayahmu pasti senang sekali. Malam itu saat membantu Nadia bersiap tidur, Ayu melihat putrinya menatap foto keluarga di meja kecil. Potret masa-masa bahagia ketika mereka masih bersama. Bu, kata Nat ragu, kalau aku janji jadi anak yang sangat-sangat baik, bolehkah aku kadang menginap di rumah baru ayah? Pertanyaan polos itu menghantam hati Ayu. Oh, sayangku, ini bukan soal kamu baik atau nakal. Kamu selalu anak baik, ini soal urusan orang dewasa. Memastikan kamu tetap sehat. Tapi aku minum obat sekarang, bantah Nat. Dan ayah bilang rumah barunya bersih sekali, tidak ada serangga. Kita lihat nanti setelah pertemuan dengan hakim minggu depan. Jawab Ayu hati-hati. Semua orang ingin yang terbaik untukmu. Setelah menidurkan Nat, Ayu terdorong duduk di meja kecil di kamarnya. Ia menarik selembar kertas dan mulai menggambar sesuatu yang tak ia lakukan sejak kuliah. Dengan goresan hati-hati, ia melukis wajah putrinya, menangkap harapan sekaligus kebingungan di mata polos itu. Ketika selesai, ia menatap potret itu. Tercermin semua kerumitan situasi mereka. Nadia mencintai kedua orang tuanya. Ia butuh keduanya, tapi ia juga butuh keamanan dan kestabilan. Keesokan paginya, Ayu menemukan Nadia di meja dapur,
asyik menggambar. Gambarnya menunjukkan 3 orang. Seorang perempuan tinggi, seorang laki-laki tinggi, dan seorang gadis kecil di tengah dengan wajah sedih berdiri di antara kedua orang dewasa yang saling membelakangi. Gambar sederhana itu menangkap sesuatu yang tak bisa diucapkan kata-kata. Perasaan Nadia yang terjepit antara 2 orang yang sama-sama ia cintai. Itu menguatkan Tekadu untuk menemukan jalan yang bisa melindungi kesehatan Nadia, tanpa memutus hubungannya dengan ayahnya. Saat ia bersiap untuk sidang Selasa, Ayu tahu tantangan sesungguhnya adalah membantu putrinya menavigasi lanskap emosional rumit keluarga yang terpisah tapi tetap terhubung lewat cinta. Sore Minggu yang tenang tiba-tiba pecah oleh suara mobil asing yang berhenti di halaman rumah. Dari jendela ruang tamu, Ayu melihat seorang perempuan elegan turun. Rambut perak disanggul rapi. Posturnya tegak meski usianya di atas 70 tahun. Butuh waktu sejenak untuk mengenali Ibu Kartini, Ibunda Budi Prasetyo. Siapa itu, Bu? Tanya Nadia sambil mengangkat wajah dari buku mewarnainya. Itu nenekmu, Ibu Kartini. Jawab Ayu masih terkejut. Sejak perceraian, Ibu Kartini memang menjaga jarak, hanya sesekali mengirim kartu ulang tahun atau hadiah Idul Fitri. Membuka pintu, Ayu memaksakan senyum sopan. Ibu Kartini, ini di luar dugaan. Saya tahu seharusnya menelepon dulu, jawabnya dengan suara membawa aksen Jawa yang masih kental meski bertahun-tahun tinggal di Jakarta. Tapi saya perlu melihat Nadia Putri dan bicara denganmu. Nadia mengintip malu-malu dari balik kaki ibunya. Ia mengenali neneknya dari foto tapi baru bertemu langsung beberapa kali saja. Halo, sayang. Siapa Ibu Kartini lembut? Ekspresi tegasnya sedikit melunak. Ya Allah, kamu sudah besar sekali. Sementara Nadia kembali mewarnai. Sesekali mencuri pandang ke arah neneknya, Ibu Kartini langsung ke pokok persoalan. Budi menelepon saya minggu lalu bercerita tentang semua yang terjadi. Tangannya dihiasi cincin mutiara, menggenggam cangkir teh erat-erat. Awalnya saya yakin kamu hanya melebih-lebihkan supaya menjauhkannya dari putrinya. Itulah alasan saya datang sendiri. Kata Ibu Kartini tenang. Ayu Wulandari sempat merasa tersinggung. Siap membela diri dengan catatan medis Nadia Putri. Tapi Ibu Kartini mengangkat tangan. Saya sudah ke kos lama Budi Prasetyo. Saya bicara dengan Pak Suyono. Saya lihat sendiri kondisinya. Wajah tegasnya retak, suara melemah. Saya tidak tahu anak saya hidup begitu, apalagi membiarkan cucu saya di situ. Pengakuan itu membuat Ayu terkejut. Ia mengira akan menghadapi pembelaan atau tuduhan, bukan pengakuan jujur seperti ini. Boleh saya lihat catatan medisnya? Tanya Ibu Kartini. Saya perawat 40 tahun sebelum pensiun. Saya ingin benar-benar tahu apa yang kita hadapi. Ragu sejenak, Ayu mengambil berkas dari mejanya. Saat Ibu Kartini membaca laporan Dr. Siti Waluyo dan gambar USG, ekspresi profesionalnya tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Infeksi parasit separah ini, gumamnya, menggeleng, dan status gizinya, astagfirullah. Ia menatap Ayu lurus-lurus. Aku berutang maaf padamu. Kamu melindunginya seperti ibu yang baik. Saya tidak berusaha menjauhkan Nat dari ayahnya. Jawab Ayu lirih. Saya hanya perlu yakin dia aman. Ibu Kartini mengangguk melirik ke arah Nat yang kini mendekat penasaran melihat kertas-kertas itu. Nenek, mau lihat gambaranku? Tanyanya sambil mengangkat kertas berisi rumah dengan matahari tersenyum di atasnya. Nenek senang sekali, sayang. Jawab Ibu Kartini menepuk kursi di sampingnya. Saat Nadia menjelaskan gambarnya dengan antusias, Ayu memperhatikan ada kehangatan tulus di mata sang nenek. Apun kesalahannya dulu, cintanya pada cucunya jelas nyata. Setelah Nat kembali mewarnai, Ibu Kartini menurunkan suaranya. Apartemen baru Budi memang lebih baik, tapi tetap tidak ideal untuk anak. Jadwal kerjanya juga masih masalah untuk pengawasan. Bahunya ditegakkan. Seakan membuat keputusan. Itulah sebabnya saya menawarkan bantuan. Bantuan ulang Ayu. Saya bisa mengawasi kunjungan di rumah Budi. Saya sudah ambil cuti dari kegiatan sukarela di rumah sakit. Saya bisa tinggal bersama mereka saat kunjungan Nadia. Memastikan makanan, kebersihan, semua terjaga. Tawaran itu mengejutkan Ayu. Selama ini Ibu Kartini menjaga jarak sopan. Tak banyak terlibat. Kini ia menawarkan langkah besar. Kenapa sekarang?
Tanya Ayu jujur. Pandangan Ibu Kartini tertuju pada cucunya. Karena saya gagal pada keduanya. Seharusnya saya lebih hadir setelah perceraian. Budi terpuruk dan saya biarkan dengan alasan dia harus mandiri. Tapi Nadia tidak boleh menanggung harga dari kesalahan kami. Sebelum Ayu bisa menjawab, Ibu Kartini menambahkan, saya sudah bicara dengan Budi. Awalnya dia menolak, ya, karena harga diri, tapi dia setuju jika itu bisa memulihkan hak kunjungnya. Malam itu, setelah Ibu Kartini pulang dengan janji segera kembali, Ayu melihat Nadia bermain dengan figur porselen kecil hadiah neneknya, seorang balina rapuh yang dulu milik Ibu Kartini saat masih kecil. Aliansi tak terduga ini memberi harapan sekaligus kerumitan. Kehadiran nenek bisa menjamin pengawasan dan menjaga hubungan Nadia dengan ayahnya, tapi juga berarti menambah satu orang dalam dinamika keluarga yang sudah kompleks. Menjelang sidang Selasa, Ayu bertanya-tanya, akankah hakim melihat keterlibatan Ibu Kartini sebagai langkah positif atau justru bukti bahwa Budi Prasetyo memang tak mampu merawat anaknya sendirian? Malamnya ponsel Ayu berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang jarang muncul belakangan ini. Ibu sudah cerita tentang kunjungannya. Maafkan aku atas semua yang dialami Nadia. Pesan itu dari Budi Prasetyo. Aku ingin memperbaikinya. Pesan singkat dari Budi Prasetyo. Tanpa nada defensif atau menyalahkan seperti biasanya memberi Ayu Wulandari secercah harapan. Mungkin akhirnya semua pihak siap menempatkan kebutuhan Nadia Putri di atas segalanya. Koridor Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipenuhi bisikan percakapan saat Ayu duduk di bangku kayu mengilap, merapikan gaun biru tuanya yang sebenarnya tak kusut. Di sampingnya, Anita Kartika meninjau catatan terakhir. Di seberang, Budi Prasetyo bersama pengacaranya berdiskusi, sesekali melirik ke arah mereka. Kali ini Budi tampak berbeda, rambutnya rapi, kemeja dan dasi yang dikenakan diingat Ayu dari masa pernikahan mereka. Lebih dari penampilan, sikapnya pun berubah. Bukan lagi defensif dan penuh amarah, melainkan tenang dan serius. Ibu Kartini duduk di antara dua kubu bagai wilayah netral di medan pertempuran emosional. Ia mengangguk sopan pada Ayu lalu berdiri untuk merapikan dasi anaknya yang agak miring dengan kewibawaan seorang ibu. Sidang dimulai. Panggil panitera saat semua berdiri menyambut Hakim Sri Hartini. Kacamata peraknya bertengger di hidung sambil menelaah berkas perkara. Kita berkumpul untuk meninjau kembali pengaturan kunjungan bagi Nadia Putri, ucapnya menatap bergantian kedua pihak. Saya mengerti ada perkembangan sejak sidang terakhir. Anita Kartika berdiri lebih dulu. Benar, Yang Mulia, meski kami tetap khawatir atas kesehatan dan keselamatan Nadia, kami mengakui bahwa Budi Prasetyo telah memperoleh tempat tinggal baru. Dr. Siti Waluyo juga memberikan laporan medis terbaru yang menunjukkan kondisi Nat membaik. Meski masih memerlukan pengawasan medis, Hakim mengangguk lalu menoleh ke pengacara Budi. Bagaimana posisi Anda? Yang Mulia, klien saya telah melakukan perubahan signifikan. Ia pindah ke apartemen dengan perawatan dan sanitasi memadai. Sudah menyelesaikan 2 kelas orang tua di Pusat Sumber Daya Keluarga dengan evaluasi sangat baik dari instruktur. Selain itu, ia menunjuk ke Ibu Kartini. Ibu Budi, Ibu Kartini bersedia mengawasi kunjungan untuk memastikan kesejahteraan cucunya. Hakim Sri Hartini menoleh ke perwakilan Nurhayati dari Dinas Perlindungan Anak. Bagaimana penilaian Anda? Nurati maju. Yang Mulia, kami sudah memeriksa apartemen baru Budi Prasetyo. Memang jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya, tapi kami tetap khawatir soal jadwal kerjanya dan kurangnya pengasuhan konsisten bila kunjungan menginap dilakukan. Selama 1 jam berikutnya, pengadilan mendengar kesaksian Dr. Siti Waluyo tentang perkembangan medis Nadia, penjelasan Nurhayati tentang hasil inspeksi rumah, dan testimoni instruktur parenting class mengenai partisipasi serta perkembangan Budi. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Ayu Wulandari, Budi Prasetyo, silakan mendekat, ucap Hakim Sri Hartini. Ayu saling pandang terkejut dengan pengacaranya sebelum bergabung bersama Budi di depan meja hakim. Off the record. Suara hakim melembut. Sudah 23 tahun saya jalani pekerjaan ini melihat ribuan keluarga berkonflik. Yang saya lihat di sini bukan 2 orang yang ingin saling menyakiti, melainkan 2 orang tua yang berjuang demi anak di tengah kesulitan. Ia menatap Budi tegas. Situasi tempat tinggalmu jelas membahayakan kesehatan anakmu. Entah kau sengaja atau tidak, itu tidak terbantahkan. Budi mengangguk menerima teguran tanpa membantah. Lalu hakim menoleh pada Ayu. Kekhawatiran musah dan beralasan, tapi anak butuh kedua orang tuanya sejauh memungkinkan. Air mata menggenang di mata Ayu.
Ia berusaha menahannya. Saya tidak pernah ingin menjauhkan Nat Putri dari ayahnya yang mulia. Aku hanya perlu yakin dia aman. Ucap Ayu lari tegas. Hakim Srihart mengangguk. Itulah sebabnya saya akan mengusulkan sebuah kompromi dan saya ingin kalian berdua mempertimbangkannya sungguh-sungguh sebelum saya buat putusan resmi. Hakim menjelaskan rencana kunjungan bertahap. Budi Prasetyo tetap menjalani kunjungan dengan pengawasan di Pusat Sumber Daya Keluarga selama 2 minggu lagi. Lalu, jika evaluasi medis berikutnya menunjukkan Nadia Putri terus membaik, ia boleh melakukan kunjungan siang di apartemen barunya dengan Ibu Kartini hadir sebagai pengawas. Setelah 1 bulan kunjungan siang yang berhasil, barulah dipertimbangkan kemungkinan menginap. Ini memberi Nadia waktu untuk pulih sepenuhnya, memberi kesempatan Budi membuktikan konsistensi pengasuhan dan memberi Ayu jaminan wajar bahwa putrinya aman, jelas Hakim. Bisakah kalian berdua setuju dengan rencana ini? Ayu menatap Budi sungguh-sungguh, lebih jernih dari beberapa bulan terakhir. Di balik sikap defensif yang dulu melekat, kini tampak penyesalan tulus dan tekad baru. Saya setuju, bisiknya. Saya juga, jawab Budi mantap. Di meja masing-masing, para pengacara meresmikan kesepakatan itu dan Hakim Srihartini menetapkannya sebagai keputusan pengadilan. Saat mereka keluar ruang sidang, Ibu Kartini mendekati Ayu. Terima kasih, ucapnya singkat. Karena mau memberi Budi kesempatan lagi dan mengizinkan saya ikut jadi bagian dari solusi. Budi sempat ragu di belakang, canggung hingga Ayu menghampirinya. Aku serius dengan ucapanku tadi, katanya pelan. Aku tidak pernah ingin menjauhkan Nadia Putri darimu. Aku hanya bisa membiarkannya sakit lagi. Aku tahu, jawab Budi menatapnya langsung. Dan aku akan buktikan pada kalian berdua bahwa aku bisa lebih baik. Aku janji. Ketulusan suaranya membuat Ayu merasakan harapan baru. Bukan kembali ke masa lalu, melainkan maju ke sesuatu yang berbeda. Menjadi orang tua yang benar-benar fokus pada kesejahteraan anak. Dalam perjalanan pulang hendak memberitahu kabar itu pada Nadia, Ayu merasa ketegangan yang selama berminggu-minggu mencengkeram dirinya perlahan mulai luruh. Jalan di depan tetap penuh tantangan. Tapi untuk pertama kalinya mereka semua tampak berjalan ke arah yang sama. 8 minggu kemudian, dedaunan musim gugur berputar di taman saat Nadia Putri berlari riang. Pipinya merona sehat. Perubahan gadis kecil itu sungguh luar biasa. Energinya kembali, nafsu makannya pulih, dan hasil cek medis kini menunjukkan kondisi normal sepenuhnya. Jangan terlalu jauh, sayang. Panggil Ayu. Matanya mengawasi dari bangku taman. Di sampingnya, Ibu Kartini merapikan syal menahan angin Oktober seperti anak yang berbeda. Komentarnya, Dr. Siti Waluyo bilang darahnya sudah benar-benar normal sekarang. Ayu mengangguk masih kagum dengan aliansi tak terduga yang tumbuh antara dirinya dan Ibu Budi. Berawal dari pengawasan wajib pengadilan kini berubah menjadi persahabatan tulus karena cinta mereka pada Nat. Apartemen Budi sudah siap untuk besok. Lanjut Ibu Kartini. Dia belanja bahan makanan sepekan penuh mengikuti rekomendasi dokter persis. Besok jadi tonggak penting. Kunjungan menginap pertama Nadia sejak sakit. Setelah 6 minggu kunjungan siang dengan pengawasan berjalan sukses, Hakim Srihartini menyetujui langkah berikutnya. Dia gugup tanya Ayu melihat Nadia melambai dari puncak perosotan. Sangat, jawab Ibu Kartini dengan senyum kecil. Dia bisa 5 kali meneleponku kemarin hanya untuk memastikan daftar belanja. Tapi dia siap, Ayu. Dia benar-benar sudah berubah. Ayu sendiri telah menyaksikan perubahan itu dalam setiap pertemuan transisi di Pusat Sumber Daya Keluarga. Budi Prasetyo selalu tepat waktu, terencana, dan benar-benar terlibat menciptakan lingkungan sehat bagi Nadia Putri. Kelas parenting memberinya keterampilan praktis, tapi yang lebih penting membuatnya memahami tanggung jawab sebagai ayah dengan cara yang sebelumnya tak pernah ia mengerti. Nurhayati bilang apartemennya lulus inspeksi dengan hasil sempurna, tambah Ibu Kartini. Bahkan dia pasang penyaring udara di setiap ruangan dan menyiapkan tempat tidur khusus bebas alergen di kamar Nadia. Gadis kecil itu berlari kecil, napasnya terengah. Bu, boleh aku makan camilan sekarang? Tanyanya polos. Saat Ayu Wulandari menyerahkan wadah kecil berisi irisan apel, ia tercengang betapa rutinnya, betapa tenangnya momen sederhana ini. Simpul cemas yang berbulan-bulan menekan dadanya akhirnya longgar. Sore itu, Budi datang untuk rapat prapengasuhan yang mereka atur. Saat Ibu Kartini membawa Nadia ke dapur menyiapkan camilan, Ayu dan Budi duduk di ruang tamu meninjau rencana kunjungan menginap. Aku sudah buat bagan jadwal obatnya,
kata Ayu menyerahkan kartu laminasi. Dosis malam yang paling penting. Budi mengangguk menatap kartu dengan serius. Aku sudah pasang alarm di ponsel sebagai pengingat. Ia ragu sejenak lalu menambahkan, aku tahu kamu masih khawatir. Aku tidak menyalahkanmu. Aku jauh lebih tenang daripada dulu. Aku Ayu jujur. Kamu sudah berusaha dan aku melihatnya. Instruktur kelas parenting bilang sesuatu yang sangat mengena, ucap Budi menunduk. Katanya, anak tidak butuh orang tua sempurna. Mereka butuh orang tua yang cukup peduli untuk terus mencoba, terus belajar, terus hadir. Ia menatap Ayu langsung. Aku ingin jadi ayah seperti itu bagi Nat. Ketulusan itu menyentuh sisi rapuh dalam hati Ayu yang ia kira sudah membeku. Tahukah kamu, katanya hati-hati. Waktu kita pertama berpisah, aku melihat semuanya hitam putih. Aku orang tua baik, kamu yang tak peduli. Tapi hidup ternyata tidak sesederhana itu, ya. Budi menggeleng. Aku membuat kesalahan besar. Harga diri menghalangiku minta bantuan. Nat yang menanggung akibatnya. Dan aku takkan pernah sepenuhnya memaafkan diriku. Tapi aku janji itu takkan terulang. Dari dapur terdengar tawar yang Nadia mendengar lelucon Ibu Kartini. Suara bahagia itu mengingatkan semua alasan perjuangan mereka. Membangun ulang keluarga dari kepingan lama demi masa depan anak. Saat Budi berpamitan. Merampungkan rencana menjemput Nadia sepulang sekolah esok, ia berhenti di depan pintu. Terima kasih, katanya tulus. Karena tidak menyerah padaku sebagai ayah, kamu bisa saja menggugat hak asuh penuh setelah semua yang terjadi dan kamu pasti menang. Itu bukan yang terbaik untuk Nadia, jawab Ayu lembut. Dia butuh kita berdua. Setelah Budi pergi, mata Ayu tertuju pada rak foto keluarga. Di antara potret lama, kini ada foto baru. Nadia tersenyum bangga di klinik Dr. Siti Waluyo. Memegang sertifikat sudah sembuh diapit kedua orang tuanya. Bukan potret keluarga yang dulu dibayangkan Ayu, tapi mungkin sama berharganya. Sebuah kesaksian tentang ketangguhan, pertumbuhan, dan keputusan menempatkan kebutuhan anak di atas konflik orang dewasa. Malam itu, saat membantu Nadia berkemas untuk tas kunjungan menginap pertamanya, Ayu sadar ini bukan akhir perjalanan. Melainkan awal babak baru. Babak di mana co-parenting berarti benar-benar bekerja sama meski tinggal terpisah. Senang gak mau menginap di rumah baru ayah? Tanya Ayu Landari saat Nadia Putri dengan hati-hati memasukkan si lompat ke dalam ranselnya. Iya, angguk Nadia riang. Ayah bilang kita bisa bikin pancake untuk sarapan dan Ibu Kartini juga ada di sana. Kepolosan jawaban itu meneguhkan apa yang selama ini Ayu harapkan. Bagi seorang anak, keluarga bukan ditentukan oleh siapa yang tinggal serumah, tapi oleh lingkaran orang-orang yang mencintai dan melindunginya dimanapun mereka berada. 6 bulan telah berlalu sejak kunjungan menginap pertama di apartemen baru Budi Prasetyo. Sinar matahari musim semi menembus jendela ruang praktik Dr. Siti Waluyo yang tersenyum puas menutup catatannya. Nah, Nat Putri, ujarnya sambil meletakkan tablet. Saya rasa kita resmi bisa menutup bab perjalanan medis ini. Hasil tes terakhir menunjukkan tidak ada lagi jejak infeksi. Berat badanmu ideal. Kamu sehat sempurna. Duduk di antara kedua orang tuanya di meja periksa, Nadia berseri-seri bangga. Usia 6,5 tahun, ia tampak sangat berbeda dari gadis pucat dengan perut buncit yang pertama kali datang ke klinik dulu. Pipi merah merona, mata coklatnya jernih, penuh energi. Artinya gak minum obat pahit lagi? Tanyanya penuh harap. Dokter Siti terkekeh, tidak ada obat pahit lagi, hanya kontrol rutin seperti anak-anak lain. Di parkiran, Ibu Kartini menunggu di mobil setelah mengantar Budi ke janji dokter. Roda dukungan keluarga kini berputar lancar. Ibu Kartini masih mendampingi beberapa kunjungan. Ibu Ratna tetap jadi tetangga sekaligus pengasuh penuh kasih. Dan pusat sumber daya keluarga selalu menyediakan bantuan bila diperlukan. Es krim untuk merayakan, usul Budi saat mereka keluar gedung medis. Sebelum makan siang, Ayu mengangkat alis lalu tersenyum. Kali ini bolehlah. Di kedai es krim, mereka memilih meja dekat jendela. Menyaksikan Nadia dengan lahap menikmati sundai stroberi. Ayu tertegun akan sejauh apa perjalanan mereka. Budi menjaga apartemennya tetap rapi dengan sukarela mengikuti kelas parenting tambahan bahkan mengatur ulang jadwal kerja demi menyesuaikan kebutuhan Nadia. Pengawasan wajib dari pengadilan sudah lama dicabut. Digantikan pengaturan co-parenting yang benar-benar berjalan. Aku ada sesuatu untuk ayah dan ibu,
seru Nat merogoh ranselnya dan mengeluarkan selembar kertas lipat. Dengan hati-hati, Ayu dan Budi membukanya. Gambar krayon sebuah rumah dengan mereka semua berdiri di luar. Ayu, Budi, Nadia, Ibu Kartini, bahkan Ibu Ratna. Mengelilingi gambar itu, pagar putih melingkar rapat. Pagar ini buat melindungi kita, Bu. Jelas Nadia dengan kebijaksanaan polos. Indah sekali, sayang. Ucap Budi dengan suara bergetar. Guru seniku bantuin, tambah Nadia bangga. Katanya keluarga bentuknya bisa macam-macam. Menatap gambar itu, Ayu sadar, tepat sekali. Mereka mungkin bukan keluarga tradisional, tapi sebuah lingkar perlindungan untuk anak yang mereka cintai. Pagar dalam gambar Nadia bukanlah batas yang memisahkan, melainkan garis yang menjaga agar ia aman. Sementara cinta tetap bebas mengalir di dalamnya. Sore itu saat Nat bersiap untuk akhir pekan bersama ayahnya, Ayu membantu menata ransel. Jadwal asuh yang dulu penuh. Sengketa kini mengalir alami jadi ritme yang sesuai untuk semua dengan keluasan di kedua pihak bila dibutuhkan. Kamu tahu nggak? Ujar Ayu Wulandari sambil menutup resleting koper kecil. Ibu benar-benar bangga padamu, Nat Putri. Kamu sangat berani melewati semua ini. Nat melingkarkan tangan kecilnya di leher ibunya. Ibu Ratna bilang kadang orang paling kuat justru yang paling kecil. Saat Budi Prasetyo datang menjemput, ada kelegaan di antara mereka bertiga yang dulu terasa mustahil tercapai. Tidak ada ketegangan, tidak ada tuduhan diam-diam. Hanya 3 orang yang sudah melalui badai berat dan keluar dengan pemahaman lebih dalam tentang apa yang benar-benar penting. Nadia berlari kecil menuju mobil ayahnya, berceloteh riang tentang rencana akhir pekannya. Ayu menatap Budi di balik kepala putrinya. Kita berhasil, ucapnya sederhana. Budi mengangguk memahami semua makna dalam 3 kata itu. Satu hari pada satu waktu, balasnya. Saat melihat mobil itu menjauh, Ayu tak merasakan lagi cemas atau takut. Hanya rasa syukur atas perjalanan yang telah mengajarkan mereka apa arti sebenarnya menempatkan kesejahteraan anak di atas segalanya. Keluarga mereka mungkin tidak seperti gambaran yang dulu Ayu bayangkan, tetapi keluarga ini kuat, tangguh, dan terikat oleh cinta yang sama untuk gadis kecil yang telah mengajarkan mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Pagar yang digambar Nadia mengelilingi mereka bukan untuk menutup dunia luar, melainkan untuk menciptakan ruang aman di mana penyembuhan bisa terjadi dan cinta bisa tumbuh. Apapun tantangan yang menanti di masa depan.